Inilah 8 amalan di bulan Ramadan untuk wanita haid. Jangan lupa subscribe. Berikut adalah amalan yang dapat dilakukan wanita haid saat Ramadan. 1. Berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan Allah. Dalam hal ini secara khusus Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah. Di antara lafaz zikir yang bisa diistiqomahan adalah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman, Subhanallah wa bihamdihi, dan Subhanallahul Asyim. Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan pula bahwa seorang wanita haid dapat memperbanyak doa di bulan Ramadan, baik doa matsur, diriwayatkan, maupun doa masnu, dibuat sendiri. 2. Bersedekah. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. 3. Memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Bagi orang-orang yang menjamu orang lain untuk berbuka puasa, maka akan mendapatkan balasan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Hal tersebut bersandar pada hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Meringankan pekerjaan orang yang berpuasa. Dijelaskan bahwa bagi wanita haid maupun nifas sangat dianjurkan untuk melayani orang yang sedang berpuasa. Sebab, melayani orang yang berpuasa dan meringankan pekerjaan atau kesusahan mereka bisa membuat balasan sebagaimana orang yang sedang berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. 5. Menimba ilmu untuk meraih ketaatan yang lebih tinggi kepada Allah. Mencari ilmu termasuk amalan lain yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendatangi majelis ilmu maupun mempelajari isi dalam buku. 6. Beramar ma'ruf nahi munkar. Amalan yang selanjutnya ialah para wanita haid dapat mendorong sesamanya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu, apabila wanita yang sedang haid membangunkan orang lain untuk sahur dan berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sahur dan berpuasa. Dijelaskan dalam buku tersebut, apabila wanita haid membangunkan orang lain untuk melaksanakan salat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti salat subuh. Begitupun dengan wanita haid yang mendorong orang lain untuk tilawah atau membaca Al-Quran, mencari ilmu, silaturahmi, sedekah, dan lain-lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelaku amal saleh tersebut. 7. Melaksanakan berbagai ketaatan sekaligus meminimalisir kemaksiatan. Masih dalam buku yang sama dijelaskan pula, bagi wanita yang masuk di bulan Ramadan dalam keadaan haid, atau sempat menjalankan puasa di bulan Ramadan lalu kemudian haid, tidak perlu bersedih karena haidnya. Hal tersebut dikarenakan haid merupakan perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah bagi para wanita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menghibur Aisyah yang sedang sedih karena mengalami haid sedangkan belum sempat untuk menjalankan manasik haji. Dari Aisyah bahwa Nabi pernah menemuinya ketika berada di Sarif sebelum masuk ke Makkah. Beliau menemuinya sedang menangis karena datang bulan. Lalu beliau bertanya, kenapa? Apakah kamu sedang haid? Aisyah menjawab, ya. Nabi bersabda, sesungguhnya hal ini telah ditetapkan Allah atas wanita-wanita anak Adam. Lakukanlah apa yang biasa dikerjakan dalam berhaji, namun kamu jangan tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari. 8. Memperbanyak solawat. Amalan lain yang bisa dilakukan wanita haid saat Ramadan adalah memperbanyak solawat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Menurut sebuah riwayat, orang yang banyak sholawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah. Sebagaimana beliau bersabda, yang artinya, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Selamat